Hey Lur, emang nasib nggak ada yang tahu ya? Seorang wanita yang dulunya cuma ngegebukin drum di band dengan aliran heavy metal, sekarang duduk di kursi paling berkuasa di Jepang sebagai Perdana Menteri wanita pertama dalam sejarah. Namanya Sanae Takaichi. Media sendiri menjulukinya dengan nama wanita besi. Dia baru saja dilantik di bulan Oktober 2025. Dan dia langsung bikin langkah yang paling luar biasa ya. Dia bikin oposisi tentunya ketar-ketir. Gimana enggak? Dia mau bubarkan DPR Jepang. Yah, tentunya gimana enggak bikin seluruh dunia melongo ya? Sanae Takaichi ini langsung memberi pilihan terhadap masyarakat Jepang. Dan dikasih waktu yang cukup terbilang singkat ya. Hanya 16 hari buat mikir nasib negaranya mau dibawa kemana. Waduh, sebenarnya siapa wanita ini? Apakah dia penyelamat Jepang atau diktator yang berkedok rocker? Yuk langsung aja kita bahas. Ya, seperti yang kita ketahui ya, Jepang itu kan terkenal sebagai patriarki banget kan. Susah nih buat cewek jadi pemimpin. Tapi Takaichi ini lumayan berbeda ya. Dia jadi Perdana Menteri wanita pertama di Jepang kan. Di masa mudanya, dia adalah anak band heavy metal nih. Nah, posisinya sendiri, dia tuh seorang drummer. Dan vibes ngegebukin drumnya tentu dengan keras dan juga tempo yang cepat kan. Nah, itu dia nih yang Sanae Takaichi bawa sampai ke kursi Perdana Menteri. Politik Takaichi ini tuh terbilang sangat konservatif ya Lur, yaitu bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku. Jadi jangan harap dia bakal lembek, karena visi utamanya satu, Jepang harus kuat militer, jadi dia janji bakal menaikkan anggaran pertahanan Jepang secara masif tentunya. Pada tahun 2025, ada istilah yang dikenal dengan The 2025 Problem. Ini adalah titik krisis demografi Jepang di mana seluruh generasi baby boomer atau yang usianya mencapai 75 tahun ke atas diacuhkan oleh negara Jepang. Saat itu, rumah sakit kekurangan tenaga perawat yang semakin parah tentunya. Sementara, jumlah lansia yang membutuhkan perawatan intensif mencapai puncaknya kan. Logika sehatnya gini ya Lur. Negara harus berhemat buat ngerawat kakek-kakek dan nenek-nenek ini kan. Apalagi pasti ada biaya juga kalau harus mengadakan pemilu kan. Tapi buat Perdana Menteri Jepang yaitu Takaichi ini berbeda Lur. Dia justru menaikkan pajak untuk membiayai rekor anggaran militer sebesar 11 triliun yen. Waduh, repot kalau gini mah. Jadi, duit rakyat itu dipakai buat beli rudal Tomahawk dan jet tempur tentunya. Bukan buat mensejahterakan para lansia dong ya. Di jalanan Tokyo, demonya bukan cuman mahasiswa, tapi kakek-kakek dan nenek-nenek yang teriak, "Kami butuh perawat, bukan pesawat." Aduh, rada miris ya, kakek-kakek aja masih harus ikutan demo. Nah, Takaichi ini sadar kebijakannya bakal bikin dia dibenci publik tentunya. Makanya dia pakai jurus aji mumpung. Dia bilang, mumpung rating kepuasan publik ke saya lagi tinggi karena baru menjabat di bulan Oktober 2025 kan. Ayo sekarang kita adakan pemilu. Waduh, pemilu kayak gimana ya? Ya, secara resmi Takaichi ini baru bilang nih, dia bakal membubarkan DPR karena ia ingin meminta restu rakyat untuk koalisi barunya bareng dengan Partai Inovasi Jepang. Tapi kalau kita sekilas baca yang tersirat ya, ini tuh sebenarnya kayak show of force nggak sih? Atau semacam unjuk kekuatan nggak sih? Ingat, Takaichi ini PM pertama di Jepang wanita kan, yang beraliran dengan cukup keras juga sih sebenarnya. Selama ini, dia sering diremehkan oleh bapak-bapak politisi di parlemen kan, yang nggak setuju sama ide-ide di luar nurulnya dia. Apalagi dia naikin anggaran militer kan.
Emangnya mau perang gitu? Mitra lamanya yaitu Partai Komeito sering mengerem ambisinya Takaichi ini. Makanya Takaichi ini nggak mau kompromi lagi nih dia. Dia mikir, kalian mau ngalangin gue? Oke, gue cerai sama Komeito. Gue gandeng teman baru, yaitu Ishin, yang sefrekuensi. Terus gue balikin mandat ke rakyat. Kita lihat siapa yang bakal rakyat pilih. Jadi singkat ceritanya gini ya lur. Pembubaran DPR ini adalah cara dia untuk mendapatkan mandat mutlak dari rakyat Jepang. Dia butuh parlemen yang isinya orang-orang yang setuju sama visi Jepang militernya. Ini tentunya menjadi perjudian yang cukup mengkhawatirkan bagi karirnya si Sanae Takaichi ini kan. Kalau kalah, karirnya ya tentunya akan berakhir begitu saja. Tapi kalau menang, dia bakal jadi ratu yang tak tersentuh. Akhirnya nih, DPR Jepang resmi dibubarkan per tanggal 23 Januari 2026. Dan tepatnya 16 hari setelahnya akan diadakan pemilu pada tanggal 8 Februari 2026. Dan masa kampanye sendiri akan dilangsungkan per tanggal 27 Januari hingga 7 Februari 2026. Waduh, terbilang cukup sat-sat banget ya PM Jepang saat ini. Tapi namanya manusia juga ya, ada sisi uniknya juga nih lur. Kalian tahu nggak? Di debut internasionalnya di G20, dia sempat telat datang ke acara gara-gara dia bingung pilih outfit. Berita bilang, dia takut diremehkan oleh pemimpin dunia yang lain kalau sampai dia nanti salah kostum. Ini menunjukkan betapa besarnya tekanan yang ia rasakan sebagai wanita satu-satunya di antara pemimpin dunia lainnya. Tapi, seketika ia bertemu Donald Trump, chemistry-nya tuh langsung tiba-tiba nyambung banget gitu loh. Trump bahkan nemuin dia secara khusus. Ini tuh sinyal kalau Jepang di bawah Takaichi bakal jadi mesra banget nih kayaknya sama Amerika. Dan bisa aja makin galak sama tetangga yang dalam kategori nakal ya. Sanae Takaichi membuktikan kalau stereotip itu sebenarnya sampah. Siapa sangka seorang wanita penabuh drum di band metal bisa jadi pemimpin negara adidaya seperti Jepang ini. Lalu langkah dia membubarkan DPR memang sangat kontroversial ya. Tapi itu menunjukkan kalau dia nggak main-main nih. Sanae Takaichi ini tentunya ingin menambah opini masyarakat dunia bahwa negara Jepang tuh nggak cuma santun, tapi jadi negara yang bertaring. Tapi ingat ya, politisi boleh saja membubarkan parlemen, tapi cuma rakyat yang punya kuasa untuk membubarkan ambisi mereka di balik bilik suara. Gimana menurut kalian? Apakah pemimpin metal kayak gini tuh dibutuhkan dunia yang lagi kacau? Atau ini sebenarnya tanda bahaya? Gimana kalau ini terjadi di negara Konoha nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. So, thanks banget nih buat kalian yang udah nemenin gue dari awal sampai akhir video ya. Like jika kalian suka sama videonya, jangan lupa di komen dan juga di subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan walaupun terkadang melelahkan dan juga membagongkan. Hadapi semua dengan senyuman. Nama gue Agus Di. See you at next video. Bye.